Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia secara lengkap. Kemudian kita akan mengenali bagian-bagian dari jantung pada manusia. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang mekanisme sistem peredaran darah secara keseluruhan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar. Jadi ada yang bernomor ini menggambarkan tentang proses, kemudian ada garis-garis ini kita akan isi dengan bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini dalam sistem peredaran darah ini ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Ini terkait dengan kandungan gas pernapasan yang ada di dalamnya. Kita fokus pada dua gas pernapasan, yaitu karbon dioksida dan oksigen. Tentunya yang mengalir di dalam darah itu ada kandungan lainnya, tapi kita fokus pada oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertama, untuk yang berwarna biru itu memiliki kandungan karbon dioksida yang lebih banyak dibandingkan dengan oksigen yang lebih sedikit. Sedangkan yang berwarna merah itu memiliki kandungan oksigen yang banyak, kemudian karbon dioksida yang sedikit. Kenapa hal ini terjadi? Ini yang akan kita jawab dalam penjelasan mekanisme sistem peredaran darah ini. Kemudian bagian tubuh itu terbagi menjadi dua, yang kiri dan kanan. Nah, ini adalah kanan, kemudian ini adalah kiri. Sekarang dilihat dari letak jantung, ada bagian bawah tubuh dan ada bagian atas tubuh. Pembagian ini berdasarkan titik dari letak jantung di tubuh. Nah, bagian atas itu dikatakan sebagai, saya cantumkan di sini saja, superior. Kemudian bagian bawah itu inferior. Nah, hal ini juga terkait dengan penamaan dari pembuluh darah pada mekanisme ini. Jadi saya ulangi, ada bagian kanan, kemudian ada bagian kiri, bagian atas dari jantung itu superior, bagian bawah dari jantung itu inferior. Kita mulai dari nomor 1. Apa sih yang terjadi pada nomor 1? Nah, nomor 1 kita kenali dulu bagiannya. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 1 itu menggambarkan proses. Di nomor 1 itu ada bagian yang disebut dengan ventricle. Ventricle apa? Karena ini berada di bagian kanan, maka ventricle kanan. Nah, nomor 1 itu yaitu prosesnya terjadi ketika ventricle kanan mengalami kontraksi. Akibat dari kontraksi tersebut, darah akan dipompa ke paru-paru. Jadi, ventricle kanan itu mengalami kontraksi. Nah, yang akan menyebabkan darah dari ventricle kanan itu akan mengalir ke paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Tapi sebelum sampai ke paru-paru, dia akan melewati suatu pembuluh darah yang disebut dengan apa? Yaitu arteri pulmoner. Nah, ini adalah arteri pulmoner, sama halnya juga dengan bagian kanan, arteri pulmoner. Nah, yang dua ini apa? Dua ini proses saat aliran darah dari ventricle kanan menuju paru-paru melewati arteri pulmoner. Ingat konsepnya bahwa pembuluh darah yang meninggalkan jantung
dari jantung. Pembuluh darah yang meninggalkan jantung itu disebut dengan arteri. Sedangkan pembuluh darah yang menuju jantung itu disebut dengan vena. Nah, arteri pulmoner berarti pembuluh darah yang meninggalkan jantung menuju pulmo. Pulmo itu adalah paru-paru. Pulmo itu adalah paru-paru. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Ketika ventrikel kanan itu berkontraksi, akan mengalirkan darah melewati arteri pulmoner menuju ke paru-paru. Dari arteri pulmoner itu akan lanjut ke kapiler dari paru-paru kiri, ya. Kemudian sama halnya juga kapiler paru-paru kanan. Nah, kenapa sih harus lanjut ke kapiler? Ingat, pembuluh darah yang memungkinkan terjadinya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia lainnya yang berada di dalam darah itu hanya memungkinkan terjadi di kapiler. Nah, apa sih tujuannya darah dialirkan ke paru-paru? Ingat, di paru-paru ini akan terjadi yang pertama pertukaran karbon dioksida dari darah ke paru-paru, tepatnya ke alveoli. CO2 tersebut akan dibuang keluar tubuh. Sebaliknya, ketika kita menghirup oksigen akan berada di paru-paru. Tujuannya untuk apa? Untuk dimasukkan ke aliran darah. Proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen ini hanya terjadi di kapiler. Karena kapiler merupakan pembuluh darah terkecil di tubuh dengan diameter 5-10 mikrometer dan memiliki lapisan yang tipis, sehingga pertukaran zat dari darah ke sel-sel lain di dalam tubuh termasuk organ paru-paru ini terjadi di kapiler. Nah, oksigen dari paru-paru itu akan masuk ke kapiler. Kapiler paru-paru kanan maupun kapiler paru-paru kiri. Kita lihat setelah terjadi pengikatan oksigen, pembuluh darah di sini berubah menjadi warna merah, menandakan bahwa aliran darah tersebut memiliki kandungan oksigen yang banyak. Sekarang prosesnya dari kapiler paru-paru kiri dan kanan itu akan menuju kembali ke jantung. Nah, ingat, pembuluh darah yang menuju jantung itu disebut dengan vena. Maka di sini disebut vena pulmoner. Sini juga sama, ini vena pulmoner. Jadi saya ulangi, pembuluh darah dari paru-paru menuju jantung itu disebut dengan vena pulmoner. Sekarang darah dari vena pulmoner akan diterima kembali oleh jantung. Ini proses yang nomor 4, tepatnya pada bagian atrium. Ini apa? Atrium kiri. Nah, ingat, ventrikel itu berfungsi memompa, atrium itu menerima. Jadi dari atrium kiri ini akan dilanjutkan ke proses nomor 5 yang tempatnya yaitu disebut dengan ventrikel kiri. Jika ventrikel kanan tadi memompa darah ke paru-paru, sekarang ventrikel kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang prosesnya di sini
dari ventrikel kiri ini akan memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang ada pada tubuh bagian atas superior dan pada tubuh bagian bawah dari jantung, yaitu inferior. Kita fokus pada bagian inferior terlebih dahulu. Darah dari ventrikel kiri akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Ingat konsep ini, dari jantung ke seluruh tubuh itu disebut pembuluh arteri. Nah, pembuluh arteri di sini disebut dengan aorta. Aorta adalah pembuluh arteri besar. Nah, dari aorta ini sebenarnya bercabang lagi menuju arteriola, merupakan pembuluh arteri kecil. Nah, sekarang karena dia di bagian inferior akan berlanjut ke kapiler. Ingat fungsi dari kapiler tadi adalah apa? Kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang memungkinkan terjadi pertukaran zat-zat yang berada di dalam darah keluar dari kapiler menuju organ dan sel-sel tubuh. Kemudian buangan yang berasal dari sel-sel tubuh di seluruh organ tubuh akan menuju kapiler untuk diekskresikan atau dibuang. Misalnya apa? Yaitu karbon dioksida yang tadi. Sekarang karena dia berada di bagian inferior, aliran darah tadi akan menuju kapiler organ abdominal. Abdomen ini menunjukkan bagian tubuh berada di bawah toraks atau dada, berarti bagian perut. Nah, dari arteriola tadi, dari aorta tadi akan menuju kapiler organ-organ yang berada di bagian abdomen tubuh atau sederhananya perut dan tungkai bawah atau alat pergerakan bagian bawah, yaitu kaki. Sehingga di sini aliran darah tadi di gambar ini yang berwarna merah menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa aliran darah di sini kaya akan zat-zat buangan atau zat-zat yang harus diekskresikan keluar tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah karbon dioksida. Sekarang dari kapiler di organ-organ abdominal dan pada bagian kaki itu menuju kembali ke jantung melalui suatu pembuluh darah yang dinamakan dengan vena. Nah, karena dia berada di bagian inferior, maka disebut vena cava inferior. Jadi vena cava inferior. Dari aliran darah dari vena cava inferior itu akan diterima kembali oleh jantung. Ini proses yang 11, tepatnya di bagian atrium. Fungsi atrium menerima. Jadi menerima darah dari vena cava inferior itu akan diterima oleh atrium kanan. Jadi pada bagian ini, pada proses nomor 11. Nah, jadi sudah jelas bahwa pada bagian inferior. Sekarang ke bagian superior atau bagian kepala dan tungkai atas. Kita lihat di sini dari ventrikel kiri yang dipompa dari jantung, aliran darah akan menuju bagian atas tubuh, yaitu superior, yang akan berlanjut kepada kapiler kepala dan tungkai atas, yaitu bagian
tangan. Nah, kemudian dari kapiler terjadi pertukaran dari kapiler menuju sel-sel di bagian kepala dan tungkai atas. Sebaliknya juga, zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi di sel-sel bagian kepala dan tungkai atas akan masuk ke kapiler dari kepala dan tungkai atas ini. Dari kapiler tungkai atas itu akan berlanjut kembali menuju jantung ke atrium kanan, itu melalui suatu pembuluh darah yang disebut dengan vena cava superior. Nah, sekarang ada yang disebut dengan sini ya, sistem peredaran darah kecil. Kemudian ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari ventrikel kanan, kemudian menuju paru-paru melewati arteri pulmoner, kemudian ke paru-paru, kembali ke jantung melalui vena pulmoner dan diterima oleh jantung, tempatnya berada di atrium kiri. Jadi sistem peredaran darah kecil dari jantung, ventrikel kanan menuju paru-paru melewati arteri pulmoner, kemudian dari paru-paru akan ke bagian jantung, yaitu tepatnya atrium kiri yang sebelumnya melewati vena pulmoner. Sedangkan sistem peredaran darah besar itu dari ventrikel kiri kemudian ke aorta atau arteri, kemudian ke kapiler pada seluruh tubuh baik inferior maupun superior, kemudian kembali ke jantung, akan tetapi melewati dulu vena pembuluh balik, artinya pembuluh yang membawa aliran darah kembali ke jantung. Ini vena cava, baik vena cava inferior maupun vena cava superior, jadi vena pada umumnya, kemudian kembali ke jantung, tepatnya berada di atrium kanan. Jadi perbedaan utamanya, yang kecil itu hanya dari jantung, paru-paru, jantung. Sedangkan yang besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung. Jadi singkatnya seperti itu. Sekarang kita pindah pada bagian-bagian dari jantung. Di sini saya sudah menyiapkan gambar serta bagian-bagian dari jantung yang bertujuan agar kita dapat mengenali pembagian-pembagian serta sistem yang terjadi di dalam jantung tersebut. Seperti pada mekanisme peredaran darah tadi, ada bagian yang berwarna biru. Ini berarti bagian yang memiliki kandungan karbon dioksida serta zat buangan lainnya yang lebih banyak. Sedangkan yang berwarna merah itu memiliki kandungan oksigen yang lebih banyak. Kemudian di sini ada dua bagian. Yang pertama bagian kanan dan bagian kiri. Ini berkaitan nanti dengan penamaan pada bagian-bagian dari jantung tersebut. Kita mulai dari bagian yang berwarna biru. Di sini saya tunjukkan ada dua, dari bagian atas dan dari bagian bawah. Ini berarti menunjukkan pembuluh darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kalau dari atas itu berarti adalah vena cava yang tadi apa? Bagian atas yaitu vena cava superior. Sedangkan dari bawah itu adalah vena cava
inferior. Saya sudah jelaskan tadi ya. Sekarang darah dari vena cava superior maupun vena cava inferior itu akan masuk ke bagian jantung yang disebut dengan atrium kanan. Jadi bagian ini adalah atrium kanan. Kemudian dari atrium kanan itu akan berlanjut kepada bagian jantung yang berfungsi memompa, yaitu ventricle. Berarti karena dia berada di kanan tubuh disebut ventricle kanan. Nah, sekarang kita akan mengenali yang namanya katup. Di antara ventricle dan atrium kanan, jadi di antara ventricle kanan dan atrium kanan ini terdapat sebuah katup yang disebut dengan katup atrioventricularis. Atrioventricularis. Fungsi dari atrioventricularis ini mencegah darah yang sudah masuk ke bagian ventricle kanan, itu mencegah agar darah tadi tidak kembali ke atrium kanan. Jadi saya ulangi, fungsi dari katup atrioventricularis mencegah aliran darah balik dari ventricle menuju kembali ke atrium. Sekarang kita lanjut pada proses selanjutnya, yaitu darah yang sudah berada di ventricle kanan ini akan dipompa ke paru-paru. Nah, baik paru-paru kiri maupun paru-paru kanan melalui sebuah pembuluh darah, yaitu yang disebut dengan arteri pulmoner. Jadi ini menuju arteri pulmoner kiri dan ini menuju arteri pulmoner kanan. Dari ventricle kanan menuju arteri pulmoner itu terdapat sebuah katup. Jadi di antara arteri pulmoner dan ventricle kanan itu terdapat sebuah katup yang disebut dengan katup semilunaris. Katup semilunaris yang berfungsi untuk mencegah aliran darah dari ventricle kanan menuju arteri pulmoner itu balik lagi ke ventricle kanan. Nah, berarti ini sudah lanjut kepada proses mekanisme sistem peredaran darah yang sudah saya jelaskan tadi. Kita fokus ke bagian jantung selanjutnya. Sekarang kita kembali ke bagian jantung selanjutnya. Sekarang yang berwarna merah, artinya darah yang mengalir di sini kaya akan oksigen. Kita lihat di sini ada tanda panah masuk ke bagian jantung. Tanda panah ini berasal dari vena pulmoner. Sama halnya juga dengan ini, vena pulmoner. Karena fungsi dari atrium kanan, jadi pada bagian ini itu berfungsi sebagai menerima darah dari paru-paru. Jadi ini dari vena pulmoner atau darah dari paru-paru bagian kiri, dan ini aliran darah dari vena pulmoner, artinya dari bagian paru-paru kanan menuju ke atrium kiri. Nah, aliran darah kemudian dari atrium kiri itu akan menuju ke bagian jantung selanjutnya, yaitu ventricle
kiri. Nah, di antara atrium kiri dan ventrikel kiri itu terdapat sebuah katup yang mencegah aliran darah balik. Jadi mencegah aliran darah balik dari ventrikel kiri menuju atrium kiri. Nama katupnya sama dengan katup yang sebelumnya, yaitu atrioventricularis. Jadi namanya juga sama, yaitu katup atrioventricularis. Atrio itu atrium, ventri itu ventrikel. Jadi katup yang berada di atrium dan ventrikel itu dinamakan atrioventricularis. Jadi ini katup atrioventricularis kiri. Berarti di antara atrium kiri dan ventrikel kiri, kalau ini katup atrioventricularis kanan yang berada di antara ventrikel kanan dan atrium kanan. Nah, aliran darah dari ventrikel kiri ini akan menuju ke bagian aorta. Jadi ini adalah aorta atau pembuluh nadi yang besar yang membawa aliran darah dari ventrikel kiri menuju seluruh bagian tubuh, baik tubuh di bagian atas atau superior dan tubuh di bagian bawah atau inferior. Nah, di sini ada percabangan-percabangan dari aorta. Ini namanya adalah arteriola. Artinya arteri yang lebih kecil lagi ukurannya dibandingkan dengan aorta. Ini akan bercabang-cabang lagi menuju seluruh bagian-bagian di tubuh. Nah, ada hal penting yang ingin saya tunjukkan di sini. Kita lihat dari dinding pada bagian jantung kanan dan bagian jantung kiri, tepatnya pada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jika kita lihat pada bagian ventrikel kiri itu memiliki dinding yang lebih tebal nih dibandingkan dengan ventrikel atau dinding ventrikel kanan. Nah, fungsinya apa? Karena ventrikel kiri ini akan memompah darah ke seluruh tubuh. Jadi kontraksinya harus lebih kuat untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dibandingkan dengan hanya ventrikel kanan yang hanya memompa darah dari jantung, tepatnya di ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Jadi ini salah satu perbedaan utama dari ventrikel kiri dan ventrikel kanan berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah. Jadi demikian, sampai di sini video sistem peredaran darah dan bagian-bagian dari jantung ini. Bagi kamu yang mendapat manfaat dari menonton video ini, jangan lupa subscribe, kemudian like dan share video ini, dan kita akan membahas materi-materi biologi lainnya pada video-video selanjutnya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan, caranya dengan subscribe. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.